Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu murid yang sejati. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Murid yang sejati. Nah, kita buka di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti kita melihat ayat per ayat di sana. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya kita semua pasti pernah sekolah. Dan pasti kita semua pernah mengalami yang namanya ujian demi ujian di sekolah. Nah, kalau kita mau naik kelas, pasti ada ujian demi ujian yang harus kita lewati. Nah, itu di sekolah. Dan juga di sekolah kita bisa melihat murid itu pintar atau bodoh itu dari setiap ujian yang kita lewati. Kalau murid itu mendapatkan nilai yang bagus, berarti dikategorikan sebagai murid yang pintar. Tapi kalau murid itu mendapatkan nilai di bawah standar, maka murid itu dapat dikatakan murid yang bodoh. Dan kita semua sudah tahu kekasih Tuhan, kalau murid yang pintar di sekolah itu pasti disukai oleh gurunya, pasti dicari oleh gurunya, dan pasti mengikuti berbagai macam kegiatan lomba antar sekolah dan sebagainya. Nah, itu di sekolah kekasih Tuhan. Tetapi kita juga adalah murid-murid Kristus, dan yang Kristus ingin dari kita, yaitu kita harus menjadi murid yang sejati. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, khotbah Tuhan Yesus di bukit ini diakhiri dengan tantangan bagi ujian sebagai seorang murid Kristus. Nah, ini yang harus kita hadapi sebagai seorang murid Kristus. Ujian demi ujian, tantangan demi tantangan akan kita hadapi sebagai seorang murid Kristus. Nah, bukan hanya di sekolah kita menghadapi ujian demi ujian kalau mau naik kelas, tetapi juga kehidupan kita ini juga ada ujian demi ujian, tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang murid Kristus. Nah, kita akan kelihatan apakah kita ini murid yang bodoh atau murid yang pintar atau murid yang sejati. Nah, kita akan melihat di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ini ada tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang murid Kristus. Ada 3 tantangan yang harus kita hadapi. Nah, yang pertama kekasih Tuhan, tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang murid Kristus yang sejati, yaitu masuk melalui pintu yang sempit. Ini yang pertama, masuk melalui pintu yang sempit. Kita buka di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarnya pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kekasih Tuhan, seorang murid sejati akan diperhadapkan dengan pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah, itu yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam kedua ayat yang tadi kita baca, maka pintu yang lebar itu identik dengan kemudahan-kemudahan, tidak ada masalah yang terjadi. Hidup ini dipermudah, apapun yang kita lakukan itu selalu berhasil. Tidak ada tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau kita baca di dalam kedua ayat yang tadi, nah, pintu yang lebar itu seperti itu, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik, mulus, tidak ada tantangan yang kita hadapi. Nah, jalan yang sempit atau pintu yang sempit itu identik dengan kesusahan. Hidup ini tidak mudah, banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, kedua hal ini yang kita hadapi.
yaitu jalan yang lebar atau jalan yang sempit, pintu yang sempit atau pintu yang lebar. Nah, kekasih Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan itu, pintu yang sempit dan pintu yang lebar. Nah, dan kita harus pilih salah satunya. Tidak mungkin kita berjalan di kedua pintu itu. Tidak mungkin. Kita harus pilih salah satunya. Nah, ketika kita memilih salah satunya, itu sama dengan keputusan kita untuk memilih jalan kehidupan atau jalan kebinasaan. Itu yang diperhadapkan kepada kita sebagai seorang murid Kristus. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kita mau masuk melalui pintu yang lebar atau pintu yang sempit. Kita mau melewati jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Kedua ayat itu sangat jelas bahwa jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Dan Alkitab juga menjelaskan jalan yang lebar itu banyak orang yang melewati itu. Kenapa? Karena tidak ada tantangan. Semua berjalan dengan mulus. Semua apapun yang dikerjakan berhasil karena tidak ada tantangan. Tetapi jalan yang sempit, pintu yang sempit itu banyak tantangan yang harus kita lewati. Nah, tetapi kekasih Tuhan, jalan yang sempit, pintu yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, ikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap ada masalah, mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah seorang murid. Namanya seorang murid itu pasti ada ujian demi ujian, tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Kalau tidak mau ada tantangan, tidak mau ada ujian dalam hidup kita, ya jangan jadi murid. Tetapi ya kita adalah murid Kristus. Oleh sebab itu kita harus menghadapi ujian demi ujian, tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kekasih Tuhan, ada janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan guru kita yang agung itu akan selalu menyertai kita, akan selalu ada bagi kita. Jadi jangan pernah takut menjalani hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi tantangan ujian di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Kenapa? Karena guru kita yang agung selalu ada bagi kita. Tempat kita curhat, tempat kita bertanya, tempat kita belajar kepada guru agung kita. Jadi jangan pernah takut akan hidup ini. Jangan pernah takut melewati jalan yang sempit, pintu yang sempit. Karena ada guru kita, tempat kita bertanya, tempat kita bersandar akan kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, itu janji Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam setiap tantangan, ujian yang kita hadapi dalam hidup kita. Ada Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka jalan yang sempit itu dan pintu yang sempit itu tidak ada masalah bagi kita. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, itu tantangan yang pertama yang dihadapi oleh seorang murid Kristus. Kita lihat tantangan yang kedua bagi seorang murid Kristus, yaitu menghasilkan buah. Sekali lagi, menghasilkan buah. Nah, untuk menghasilkan buah ini, luar biasa. Ini tantangan kekasih Tuhan. Tidak semua orang bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu, ini tantangan bagi kita sebagai seorang murid Kristus. Kita buka di dalam Matius 7 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat yang ke-19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa menjadi murid Kristus itu harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Murid itu harus menghasilkan buah. Itu tantangan bagi kita sebagai seorang murid Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 di atasnya, kita diingatkan supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar masuk ke tengah-tengah orang percaya yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan iman kita, menghancurkan pengajaran yang benar.
Nah, kekasih Tuhan, mereka ini dikenal dari buahnya, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16. Itu sangat jelas. Mereka ini nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, itu kelihatan dari buahnya. Nah, kekasih Tuhan, setiap murid Kristus harus menghasilkan buah, dan seorang murid Kristus yang benar akan kelihatan dari buahnya, dan buahnya itu pasti baik. Nah, kekasih Tuhan, seorang murid Kristus yang benar-benar murid Kristus itu akan menghasilkan buah yang baik, dan pasti buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, buah yang baik pasti enak rasanya dan disukai banyak orang. Coba bayangkan kekasih Tuhan, kalau kehidupan kita ini sebagai seorang murid, kita menghasilkan buah yang baik dan dinikmati banyak orang. Mungkin orang di sekitar kita, teman kerja kita, tempat lingkungan kita tinggal, mereka menikmati buah dari kehidupan kita dan mereka sudah merasakan enaknya. Wah, kekasih Tuhan, luar biasa. Kita pasti disukai banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, inilah tantangan bagi kita. Kita harus menghasilkan buah yang baik agar hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang dan kita disukai banyak orang. Kekasih Tuhan, seorang murid Kristus harus menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang sudah menikmati buah yang baik itu dari kehidupan kita, maka kita disukai banyak orang. Dan kalau orang sudah menyukai kita, maka dengan mudah kita menyampaikan Injil kepada mereka. Dengan mudah kita kabarkan kabar keselamatan bagi mereka. Dengan mudah kita menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati buah yang baik yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang percaya, tetapi kita bisa membedakan orang percaya yang baik dan orang percaya yang tidak baik. Itu terlihat dari buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kalau buah-buah yang kita hasilkan itu baik, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang dan orang akan menyukai kita. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Kita harus menghasilkan buah yang baik agar supaya kita disukai banyak orang, dan ketika kita disukai banyak orang, maka lebih mudah dan dengan mudahnya kita menyampaikan kabar keselamatan itu bagi mereka. Nah, kekasih Tuhan, ini tantangan bagi kita sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Kalau kita ingin agar supaya kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, maka kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Di lingkungan kerja kita, kita harus menjadi berkat. Di lingkungan tempat kita tinggal, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup kita harus menjadi berkat. Orang menikmati apa yang kita perbuat, dan kalau orang sudah menikmati enaknya apa yang kita perbuat, maka kita akan disukai banyak orang dan hidup kita menjadi berkat. Dengan mudah kita menyampaikan kabar keselamatan bagi mereka. Nah, itu tantangan yang kedua sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Nah, kita lihat tantangan yang ketiga sebagai seorang murid Kristus, yaitu kita harus taat kepada Bapa. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23, Matius 7. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kekasih Tuhan, seorang murid Kristus harus taat kepada gurunya. Coba kita ingat dulunya waktu kita sekolah. Kalau kita bandel, kalau kita tidak taat kepada guru kita, maka ada hukuman yang harus kita alami. Saya pernah mengalami itu.
Saya pernah disuruh berdiri di lapangan sekolah itu siang hari karena bandel, karena datang ke sekolah terlambat, tidak buat PR, dan saya harus mengalami hukuman dari guru. Nah, kekasih Tuhan, seorang murid Kristus juga harus taat kepada gurunya, dan guru kita adalah Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita tidak taat kepada guru kita, yaitu Yesus Kristus, maka ada konsekuensi dari ketidaktaatan kita. Setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi, ada akibatnya, kekasih Tuhan. Kalau kehidupan kita ini menghasilkan buah yang baik, maka akan berakibat baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ini bandel, tidak taat kepada Kristus sebagai guru agung kita, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, konsekuensi itu berbagai macam, akibat itu berbagai macam dalam kehidupan kita. Tetapi pasti ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita, setiap ketidaktaatan kita itu ada konsekuensi. Nah, kekasih Tuhan, sebagai seorang murid yang sejati harus taat kepada gurunya. Nah, dan guru kita adalah Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, yang diinginkan Tuhan itu karunia-karunia rohani yang kita miliki itu harus sejalan dengan moralitas kita, harus sejalan. Buat apa kita punya karunia-karunia rohani tetapi tidak sejalan dengan moralitas kita? Kita dikenal orang di kampung kita, wah, bandel, suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, karunia rohani yang kita miliki itu harus sejalan dengan moralitas kita. Nah, kekasih Tuhan, karena pada akhirnya nanti orang-orang yang berbuat kejahatan akan dihakimi, dan orang-orang yang taat kepada Bapa sebagai guru agung kita akan diakui sebagai miliknya. Nah, itu sangat jelas di dalam firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita taat kepada guru kita. Karena ketidaktaatan kita itu ada konsekuensi yang harus kita terima. Setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi yang harus kita terima. Karena kita sebagai seorang murid, mau tidak mau kita harus taat kepada guru kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Nah, mari kita taat kepada firman-Nya. Kita taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya, kekasih Tuhan. Kita harus taat. Nah, sebagai seorang murid, kita harus taat kepada guru kita. Karena ketidaktaatan kita ada akibat di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita taat kekasih Tuhan, maka Tuhan akan mengakui kita sebagai miliknya. Nah, kekasih Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan menjadi murid Kristus yang sejati. Tetapi kalau orang-orang yang asal-asalan, tidak sungguh-sungguh percaya, saya percaya dia tidak akan menjadi murid Kristus yang sejati. Tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita akan menjadi murid Kristus yang sejati, yang akan memilih jalan kehidupan, tidak salah memilih, dan akan menghasilkan buah yang baik. Dan saya percaya dia akan taat kepada gurunya, kepada Bapa di sorga. Nah, kekasih Tuhan, itu tantangan bagi kita sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Saya percaya, kekasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi murid Kristus yang sejati, yang tidak salah memilih jalan, yang tidak salah memilih pintu. Kita pasti memilih jalan kehidupan. Kita pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita pasti taat kepada guru kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita bisa melewati semua tantangan ini, maka kita akan melihat karya Kristus di dalam kehidupan kita. Jadilah murid Kristus yang sejati, dan hidup kita akan melihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.